Apalagi ghibah. Wah, si fulan itu, si fulan itu, si fulan kayak gitu. Ngomongin orang. Wah, mending kalau orang kadang gurunya dia main. Oh, Ustaz itu tuh kayak gini tuh. Walah, astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan amalan-amalan soleh yang diridhoinya, dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan perantara beliau kita bisa memahami wahyu yang dari langit yang diturunkan di atas muka bumi. Kita sebagai manusia bisa melaksanakannya karena sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di dalam kesempatan yang baik ini dalam rangka untuk memperkuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahwasannya innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Jadi hanyalah orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat daripada ilmu itu adalah menumbuhkan rasa khosyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan berarti ketika seseorang itu bertambah ilmunya, sering menghadiri kajian, namun dia malah tidak takut ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu hal-hal yang kecil, terlebih lagi hal-hal yang besar. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tazkiyatun Nafs ini. Kemarin belum selesai, kita masih dalam bab yang kemarin, yaitu bab tentang al-ikhlas, yaitu ikhlas, yang dimana kemarin sudah dibahas ta'rifnya, yaitu ikhlas itu mengosongkan atau menjernihkan amalan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi di dalam ikhlas ini, apabila hal-hal yang bersifat duniawi, ya, bersifat keinginan-keinginan dunia, syahwat-syahwat dunia, ketika hal itu masuk pada sebuah amal, maka amal itu akan menjadi rusak, akan menjadi rusak, ya, akan menjadi rusak. Karena yang asalnya amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi amal itu jadinya untuk tujuan yang lainnya yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rusak. Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, fal ikhlasu tanqiyatul qalbi minasyawaibi kulliha. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan hati dari semua aib, semua cacat. Qaliliha wa katsiriha, baik sedikit maupun yang banyak. Hatta yatajarradu fihi qasdut taqarrubi fala yakunu fihi ba'ithun siwahu. Jadi sehingga sebuah amalan itu hanya maksudnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang lainnya. Wa hadza
la yatasawwaru illa min muhibbin lillah, dan hal ini tidaklah tergambar kecuali dari orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu adalah bentuk perbuatan cinta kepada Allah. Mustaghriqil hammi bil akhirah, orang yang tenggelam cita-citanya terhadap akhirat. Bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qarar, dengan tidak ada sisa di hatinya untuk mencintai dunia ini. Jadi memang amalannya itu tujuannya akhirah seperti itu. Famithlu hadza law akala aw syariba aw qada hajatahu kana khalisal amali sahihan niyyati. Jadi contohnya seperti hal-hal mengikhlaskan niat ini adalah ketika seseorang itu makan, ketika seseorang itu minum, ketika seseorang itu membuang hajatnya. Kana khalisanul amali sahihun niyyah. Jadi amal-amal seperti itu kan kita tujuannya hanya untuk memang makan. Makan tujuannya makan biar kenyang. Gak mengharapkan makan, aku makan itu biar dilihat orang lain. Itu kan jarang. Apalagi di gini dikatakan apa? Qada hajatahu, berak. Ya mohon maaf ini bahasanya, BAB, buang air besar. Buang air besar, ketika buang air besar ya udah tujuannya memang buang air besar. Bukan kok buang air besar itu mengharapkan apa yang diharapkan lagi kan Pak? Ya kayak orang Jawa yang agak kasar bahasanya itu kan juga ngomong kayak gitu. Ikhlas itu ya kayak podo karo kayak wong ngising ngono kayak. Ketika sudah dikeluarkan ya udah. Itu enggak perlu bagus-bagusan bentuknya juga gitu kan. Nah, itu kayak gitu udah lepas kayak gitu. Jadi bener-bener tujuannya qada hajatahu, selesai dari kamar mandi. Enggak perlu diperlihatkan kan. Dan kayak gitu ibaratnya. Wa man laisa kadzalika fa babul ikhlasi masdudun alaihi illa 'alan nuduri. Dan orang yang tidak seperti itu, seperti hal-hal yang sudah disebutkan tadi, maka bab ikhlas atau pintu keikhlasan itu akan tertutup baginya. Illa 'alan nudur, kecuali memang sedikit sekali. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullahi wa hubbul akhirati faktasabat harakatuhu al-i'tiyadiyatu sifatu hammihi. Jadi barang siapa yang rasa cinta kepada Allah itu menguasai dirinya dan rasa cinta akhirat itu menguasai dirinya, maka perbuatan gerakan-gerakan badannya itu yang merupakan adat kebiasaannya itu menjadi sifat bagi cita-citanya. Jadi gerak-geriknya dia itu kelihatan kalau dia itu orang yang mengharap pada akhirat. Contoh, ketika seseorang itu ikhlas, harapannya itu akhirat. Ketika sholat 5 waktu dia tahu sholat itu wajib. Kemudian ketika datang waktu sholat, terus dia kok belum bisa menunaikan sholatnya. Nah, apakah enak perasaan seperti itu? Enak Pak? Tidak, alhamdulillah. Jadi hal-hal yang merasa nggak enak ketika belum sholat, ketika dia nggak bisa melakukan amalan soleh itu tertunda, dia kelihatan dia nggak suka. Jadi gerak-geriknya ini merupakan cita-citanya itu akhirat, kelihatan dari situ. Nah gitu. Jadi ini orang yang istilahnya dirinya itu udah dikuasai oleh cinta kepada Allah. Ya, tujuannya kehidupannya itu Allah. Gerak-geriknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yaghlibu ala nafsihi dunya. Dan bagi orang yang dirinya dikuasai oleh dunia, wal ulu, dan sifat tinggi hati, wariyasah, kepemimpinan, wabil jumlah ghairullah, dengan hal-hal tersebut itu dikategorikan sebagai selain Allah. Jadi cita-citanya atau dia itu sudah dikalahkan oleh selain Allah. Maka kebalikannya juga, iktasabat jami'u harakatihi, maka setiap perbuatan gerakannya
itu menjadi sifat-sifat bukan untuk Allah, dari omongannya, dari tingkah lakunya, dari kebiasaannya, itu bukan untuk Allah. Padahal seseorang itu pasti dikatakan oleh para ulama, jadi man 'asha 'ala syai'in mata 'ala dzalika. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu kebiasaan, maka dia akan meninggal pada kebiasaan itu. Orang biasa ngaji, ya semoga Allah mematikan kita dalam keadaan amal soleh berupa ngaji, lagi sholat. Itu kan merupakan kematian yang indah, ya, kematian yang indah yang tentunya kita semua mengharapkan. Sedang baca Al-Quran, sedang zikir mulutnya, karena terbiasa setiap hari seperti itu, maka dia ketika meninggal di atas kebiasaan itu, Pak. Nah, seperti itu. Ini juga kebalikannya, orang yang takutnya setiap saat itu kebiasaannya itu dunia, takutnya meninggal juga dalam keadaan itu. Seperti itu, oke? Nah, yang kadang yang lebih ngeri itu, nampaknya amalannya itu adalah amalan akhirat, tapi padahal hatinya mengharapkan dunia ini yang berbahaya, yang dimana orang nggak bisa mengingatkan. Kelihatannya sholat rajin 5 waktu di masjid, kelihatannya ngaji hadir setiap hari, kelihatannya sedekahnya banyak dan lain sebagainya, namun dia mungkin dalam hatinya bertujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang lain nggak tahu, nggak bisa nasihati. Kayak mana nasihatinnya kalau orang di dalam hatinya udah nggak ikhlas? Jadi seakan-akan amalannya untuk akhirat, tapi ketika sudah mau meninggal, dia beramal amalan yang buruk dan dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana Ibnu Rajab menafsirkan dalam hadis yang dikatakan bahwasanya yang seorang itu beramal, amalannya itu amalan akhirat. Dikatakan di situ takliknya dia dzohiruhu. Jadi dzohirnya itu nampaknya amalan akhirat, tapi padahal dia nggak mengharapkan akhirat. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita takutkan dan kita bahas di majelis-majelis seperti ini, ya. Semoga kita bisa selalu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya, ya, ini nasihat buat semuanya, ya, tanpa terkecuali. Tayyib. Iktasabat jami'u harakatihi tilkas sifah fala taslamu lahu ibadatun min saumin wa sholatin wa ghairi dzalika illa nadiron. Nah, maka ketika seseorang itu sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya, perbuatan-perbuatannya, cita-citanya sudah bukan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya baik berupa puasa, baik berupa salat, wa ghairi dzalika dan lain-lainnya itu tidak akan selamat, nggak akan diterima. Nah, ini kan udah capek itu kan, kayak gitu, udah capek hal-hal seperti itu tapi tidak diterima, itu sungguh benar-benar sangat rugi tentunya. Kita lanjutkan. Nah, ini kemudian paragraf yang penting. Fa inna ilajal ikhlasi kasru hududin nafsi wa qat'ut tama'i minad dunya wa tajarrudu lil akhirati bihaitsu yaghlibu dzalika 'alal qalbi. Sesungguhnya obat untuk keikhlasan, ya, mungkin cara untuk membuat ikhlas itu adalah kasru hududid dunya. Jadi kasru hududin nafsi, menghancurkan keinginan-keinginan hawa nafsu yang bersifat duniawi, ya, menghancurkan hal-hal itu. Wa qat'u at-tama'i minad dunya, dan memotong sifat serakah terhadap dunia. Jadi serakah dengan secukupnya, itu berbeda, ya. Jadi kalau serakah itu kan semua mau diambil, padahal itu nggak dimakan. Contoh kayak hewan-hewan yang serakah itu seperti monyet. Nah, itu kan jelek. Jadi monyet itu kalau udah dikasih tangan kanan, tangan kiri, masukkan mulut, disimpan di dalam mulutnya itu. Padahal yang dimakannya cuma satu. Masuk terus sebanyak-banyaknya, tangan kanan, tangan kiri. Itu kalau bisa kakinya nggak buat lari, itu buat megang juga. Kan seperti itu. Juga ada hewan seperti tupai, itu terkadang kalau ada makanan itu dia diambil, ditaruh di sarangnya, disimpan banyak-banyak. Nah, kayak gitu. Jadi dia ngumpulin banyak-banyak, nanti sampai busuk nggak kemakan. Terkadang seperti itu. Nah, itu serakah. Jadi berlebihan dalam dunia. Berlebihan di dalam dunia. Tujuannya, yang awalnya tujuannya baik akhirat,
mendirikan sebuah madrasah atau misalkan kajian dan lain sebagainya, tujuannya kalau bukan akhirat, nanti ujung-ujungnya pasti bermasalah. Karena tujuannya dunia, nanti visi misinya udah beda. Sekarang sebuah yayasan, sebuah perkumpulan. Kalau visi misinya itu sudah beda, pasti rusak. Jadi visi itu jangka panjangnya nanti ke sana. Ini sudah berbeda, sudah berbelok, pasti tidak akan bersatu ujung-ujungnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, apalagi masalah dunia ini, terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dunia, yang dimana dengan dunia ini dia itu mendapatkan akhirat dengan jalan dunia. Diberikan dunia, dia bersyukur kepada Allah dengan cara tetap beribadah pada Allah dan menggunakan hartanya untuk ibadah, menggunakan hartanya untuk bersedekah, untuk umroh, untuk haji, untuk membantu kaum muslimin, untuk membantu pendidikan dan lain sebagainya. Hartanya di jalan itu, tentunya ini harta yang bermanfaat. Itu orang yang beruntung, dapat dunia dan dapat akhirat. Golongan orang yang kedua ada lagi nanti. Orang yang dia itu nggak punya dunia, tapi pengen nanti kalau saya punya dunia, saya kayak orang tadi itu yang pertama, yang dia itu bersedekah dengan dunianya, beramal soleh dengan dunianya. Jadi dunianya itu digunakan sebagai jalan, ya, sebagai jalan untuk mencapai akhiratnya. Oh, saya pengen seperti itu. Nah, maka orang yang kedua ini dia akan mendapatkan pahala berdasarkan keinginannya itu, cita-citanya itu, sama pahalanya. Kemudian ada orang diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bermaksiat dengan dunia itu. Ya hanya ingin foya-foya, melakukan kemaksiatan dengan duit yang begitu banyak, dia bingung, aku harus ngapain lagi ini ya. Makan cilok udah blenger, makan ini udah bisa, makan itu udah bisa, bingung akhirnya ke hal-hal yang haram. Nah, makan hewan-hewan yang diharamkan, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya haram karena sudah bosan yang halal-halal, mungkin kayak gitu. Nah, ini jadi dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara perbuatannya. Dunianya dibuat untuk masuk ke dalam neraka. Gitu. Nah, yang paling apes dan paling bodoh itu adalah orang yang terakhir. Dia nggak punya harta dunia, tapi ya Allah, kalau saya punya dunia kayak gitu, adalah ini niatnya, nanti saya kayak orang itulah, saya mau minum. Nah, saya mau ini, mau itu, makan ini, makan itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini akan mendapatkan mendapatkan dosa yang semisal orang yang punya harta yang buat maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling apes. Udah di dunia hidupnya susah, nah, di akhirat juga tambah susah. Itu kayak gitu. Semoga kita nggak menjadi orang yang seperti itu. Dihindarkan kita dari sifat-sifat seperti itu. Amin. Taib. Waqat utama'i anid dunya wa tajarrudu lil akhirah, dan hanya murni untuk akhirat. Bahaitsu yaghlibu dzalika 'alal qalb, dan hal itu menguasai hatinya. Fa inna dzaka yatayassaru bihi al-ikhlas. Maka hal-hal seperti itu membuat dia itu mudah dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min a'malin yat'abul insanu fiha wa yadhunnu annaha khalisatan liwajhillah wa yakunu fiha minal maghrurin li'annahu lam yara wajhal afah. Taib. Dan berapa banyak amalan-amalan yang seseorang itu sudah capek untuk mengerjakannya. Udah banyak amalan-amalan. Wa yadhunnu annaha khalisatan liwajhillah, dan dia menyangka bahwasannya amalnya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fiha minal maghrurin, dan dia termasuk orang-orang yang tertipu. Ya. Li'annahu lam yara wajhal afah, dan dia tidak melihat tanda-tandanya petaka. Nah, ini jadi dia nggak sadar. Dia mengira amalnya itu sudah benar. Tapi karena nggak ikhlas, maka amalnya tidak akan dihitung. Jadi dia itu minal maghrurin, orang-orang yang tertipu dengan amalannya sendiri. Oh, amalanku sudah banyak, ya sudah ini, sudah itu, sudah ini, sudah itu, alhamdulillah. Nah, ini berbahaya, Pak.
Berbahaya. Yang harus kita benar-benar banyak-banyak introspeksi kita diri sendiri. Ya. Oh, terkadang kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, diberikan otak yang cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga gampang memahami, mudah menghafal. Nah, tapi dengan adanya hal itu kita menjadi lupa. Sebagaimana Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta itu karena aku pinter. Aku tahu caranya, aku tahu orang yang pandai dalam hal seperti itu. Hah? Kan minal maghrurin ini. Jadi dia lupa bahwasannya semua yang dia dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak ikhlas. Jadi dia takjub dengan dirinya sendiri, berbangga dengan dirinya sendiri. Dia sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Alhamdulillah. Jadi, aku sudah amal soleh lah. Kalau aku dibandingkan Pak itu, mana ada apa-apanya dia banding aku. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat sendiri, ya. Bisa kita lihat sendiri, kita yang harus perbaiki sendiri karena orang lain nggak tahu. Taunya alhamdulillah fulan sholatnya rajin, ininya rajin, masya Allah, kayak gitu. Tapi kalau diri sendiri kita tidak benar-benar introspeksi masalah seperti ini, maka amalannya akan sia-sia. Jadi kalau amalan-amalan karena Allah Subhanahu wa taala pastinya ada orang, nggak ada orang, kita sama. Nah, ini perlu kita tanyakan. Sholat kita misalkan. Ada orang itu berapa menit? Ketika nggak ada orang coba berapa menit? Sama nggak, Pak? Nah, kalau kebanyakan saya sendiri masih belum sama. Kalau di depan orang mungkin saya baca, bacanya suratnya agak panjang lah. Saya tadi surat apa tadi saya baca? At-Tariq. Kalau di rumah, salat sunnah ini qul huwa aja lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apalagi yang satu ayat aja alif lam mim Allahu akbar. Karena nggak ada orang misalkan. Secara sah ya sah aja sebenarnya, tapi ya buat perbandingan aja. Oh, berarti kalau ketika kita di depan orang, sholat kita sebagus itu, tapi ketika sendirian masih belum sebagus itu, berarti saya harus belajar ikhlas lagi. Maka dari itu ketika kita muhasabah kayak gini, nggak ada ruang buat mikirkan hal-hal yang lain. Apalagi ghibah. Wah, si fulan itu, si fulan kayak gitu. Ngomongin orang. Wah, mending kalau orang kadang gurunya dia main. Oh, Ustaz itu tuh kayak gini tuh. Walah, astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah kan. Kayak gitu. Jadi ketika kita sibuk dengan muhasabah diri kita, mentazkiyah diri kita sendiri, kapan saya bisa ikhlas? Kita nggak akan sibuk dengan hal yang lain tentunya, Pak. Nggak akan sibuk dengan hal yang lain. Karena hal-hal yang lain itu berbahaya. Ghibah itu kita belum ketemu orang, kalau kita ikutan nimbrung atau kita kadang nggak sengaja denger lah misalkan ada orang ghibah, kita bisa benci loh, ya kan? Ada orang ngomongin, si fulan itu kalau gini, anaknya nggak diginikan, itunya lihat tuh. Padahal kita nggak kenal fulan itu. Ya biasanya ghibah kan sering kan bapak biasanya kan. Biasanya ibu-ibu jarang. Bapak itu biasanya ghibah. Fulan itu anaknya nggak diurusin. Lihat tuh, jarang lihat tuh, anaknya nggak diurusin, ininya nggak ini, kitanya nggak sengaja mungkin lagi nunggu orang denger, fulan kayak gitu ternyata. Ketika datang Pak, plek fulan itu kita benci, Pak, dalam hati kita urusin itu anakmu, gitu. Ya. Tapi orang-orang yang ghibah di belakangnya dia, ketika melakukan ghibah itu kayak gitu, ketika datang, masya Allah, kaifa haluk lu, kayak mana ini? Kita udah terlanjur benci dia, gimana sehat, baik, mantap ya, kayak gini. Itu berbahaya. Dengan hal-hal yang tentunya sangat merugikan, bahkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat aja, jangan sampai itu kalau bisa kan. Jadi, inna nafsa illam tusyaghiluha bitta'ah tusyaghiluka bil maksiyah. Jadi hawa nafsu atau jiwa kita itu kalau kamu tidak menyibukkannya dengan ketaatan, maka dia akan menyibukkanmu dengan kemaksiatan. Itu jiwa itu kayak gitu. Kalau kita nggak disibukkan, kalau nafsu kita nggak kita sibukkan dengan ketaatan, dia yang akan menyibukkan kita dengan kemaksiatan. Nah, gitu. Jadi makanya ketika di pondok pesantren waktunya itu dipres. Waktunya dipres kalau yang dulu pernah belajar di pondok. Jadi bangun tidur jam berapa?
Ketika bangun tidur harus ngapain? Dikasih waktu kan, timer, semuanya itu dikasih waktu. Ya. Terus tidur, kemudian bangun tidur harus sholat subuh. Sebelumnya tentunya ke hamam, gosok gigi dan lain sebagainya. Setelah subuh langsung halakoh 1 jam, 1,5 jam. Pagi suruk, langsung lanjut kegiatan selanjutnya, mandi, persiapan sekolah dan lain sebagainya. Masuk sekolah jam 7, pulang sekolah jam 2, atau bahkan sampai ada yang sore jam 4. Lanjut dengan hal yang lain, mungkin main bola cuma 1 jam, 1/2 jam itu kalau dulu kita mondok kan. Nah, kemudian lanjut setelah maghrib masih ngaji lagi, setelah isya belajar bersama atau belajar sendiri-sendiri, baru tidur jam 9, setengah 10, wajib nanti bangun jam 3 lagi. Itu dipres. Tujuannya apa? Biar dia nggak fokus ke hal yang lain. Itu santri. Sebenarnya kayak gitu kita juga, gitu loh. Jadi coba kita press waktu kita jadwal keseharian kita. Jadi sebelum dihitung nanti sama malaikat, nah kita hitung sendiri waktu kita coba. Oh iya ya, ternyata nanti ketemu, oh saya bangun jam sekian, lihat HP, lihat WA dulu, hahaha statusnya. Kan nanti mau kerja, berangkat sampai kerja masih nunggu pelajaran, buka HP lagi. Gitu terus. Setiap ada waktu ternyata kalau kita hitung, kita berangkat kerja 8 jam, lihat HP-nya 4 jam, Pak. Bisa jadi seperti itu. Gitu kan. Jadi hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisaplah diri kalian sendiri, hitung-hitung amalan kalian sebelum kalian nanti dihisap. Coba itu, dipreskan waktu kita. Jadi saya tidur harus jam berapa, qailullah jam berapa, nanti bangun sholat jam berapa. Jadi patokannya nanti rambu-rambunya waktu sholat, sehingga ketika waktu sholat kita sudah bisa berjamaah. Seperti itu. Tayyib. Kama hukiya an ba'dihim annahu, sebagaimana yang sudah diceritakan dari sebagian ulama, annahu kana yusolli daiman fis shaffil awwali. Ada seseorang yang dia itu selalu sholat di shaf yang pertama. Fata'akhkhara yauman 'anis sholati fa shalla fis shaffits tsani. Pada suatu hari dia terlambat. Ya, berangkat sholatnya sehingga dia sholat di shaf kedua. Fa'tarathu khajlah, maka dia itu merasa malu. Dia merasa malu minan nas, karena sebab dilihat orang-orang. Haitsu ra'auhu fis shaffits tsani, ketika orang melihatnya di shaf yang kedua. Fa'alima anna masratahu wa rahata qalbihi minas sholati fis shaffil awwali kanat bisababi nadharin nasi ilaihi. Maka dia itu akan tahu bahwasannya kebahagiaannya dan ketenangan hatinya ketika sholat di shaf pertama itu karena dilihat oleh manusia. Nah, subhanallah, ini beliau jelaskan sampai seperti itunya. Hadza daqiqun ghamidun falamma qallama tasallama al-a'mal min amsalihi wa qalla man yatanabbahu lahu illa man wafaqahu Allah taala. Dan hal ini adalah detail-detail yang samar, yang sedikit sekali amal-amal yang selamat darinya, dan dari hal yang semisalnya. Jadi di shaf pertama itu kan memang pahalanya besar. Shaf pertama pahalanya besar, makanya orang berebut di shaf pertama. Jadi kalau pahalanya itu dikatakan, oh pahalanya seperti ini, atau pahalanya itu nampak, kata Rasulullah, maka kalian akan melakukan qur'ah. Qur'ah itu diundi. Diundi, seret. Oh hari ini Mas Tris shaf depan. Pak Ir shaf depan. Besok gantian. Di qur'ah lagi. Oh kamu nggak dapat, kamu harus di belakang. Sampai segitunya, karena kalau nggak berebut mungkin berantem orang-orang. Saya maunya di shaf depan. Nah, itu pahalanya seperti itu. Makanya orang berebut di shaf depan. Ketika melihat seorang istiqomah di dalam shaf depan, terus orang itu merasa tenang ketika di shaf depan. Ketika terlambat datang ke shaf yang kedua, dia merasa malu terhadap pandangan orang-orang. Aku biasanya di depan kok gini, kok saya malu. Berarti dia bisa diketahui bahwasannya kebahagiaannya, terus kemudian ketenangan hatinya ketika sholat di shaf depan gara-gara dilihat oleh manusia. Ini adalah hal-hal yang samar-samar, detail-detail yang samar. Itu yang harus setiap mukmin diperbaiki tentunya, karena memang mengikhlaskan niat itu adalah sesuatu yang berat, ya, bukan cuma
uh, bukan bagi orang yang baru belajar aja, orang yang udah lama belajar. Bahkan para ulama, para imam, Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan bahwasanya hal yang paling berat untuk diobati itu niatnya. Seperti itu. Dan sedikit sekali orang yang memperhatikan hal-hal tersebut kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghafilun, dan orang-orang yang lalai, wal ghafiluna anhu yarawna hasanatihim yaumal qiyamati sayyiatin. Dan orang-orang yang lalai nanti akan melihat amalan-amalan kebaikannya pada hari kiamat itu menjadi amalan-amalan yang jelek. Wahumul maksudun biqaulihi ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Jadi nampak baginya itu kejelekan yang sudah dia lakukan. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian ingin aku kabarkan terhadap orang-orang yang merugi amalan-amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Adalah orang-orang yang tersesat jalannya di kehidupan dunia. Kemudian wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwasannya mereka sudah berbuat amalan yang baik. Nah, jadi aku tuh sudah berbuat baik banyak gitu loh. Ternyata di akhirat nampak semua ini yang gak ikhlas itu semuanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah, ada beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk kita pelajari agar kita itu bisa mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, yang pertama kita belajar untuk beramal dengan amalan yang tidak dilihat manusia, memperbanyak amalan itu. Jadi yang orang-orang itu jarang atau bahkan nggak bisa untuk melihatnya, nah kita perbanyak amalan-amalan seperti itu. Contoh mungkin sedekah bisa online. Nah, kan kita di yayasan mana kita online nggak tahu, pokoknya kirim, itu bisa. Atau mungkin ketika sholat tahajud atau sholat sunnah di rumah, itu kan nggak kelihatan orang. Atau belajar itu nggak ada yang tahu, dia duduk di pojokan di dalam rumah, orang luar nggak ada yang tahu, tapi dia belajar, ternyata dia banyak ilmunya, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu dilatih terus, ya, dilatih duduk amalan-amalan yang tidak nampak di depan orang-orang. Ya, kita usahakan seperti itu sehingga nanti ketika seseorang itu memperbaiki, kata Ibnu Qayyim kalau nggak salah, kalau seseorang itu memperbaiki batinnya, hal-hal yang tertutupi, maka Allah akan memperbaiki juga zahirnya. Itu nanti diperbaiki semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menjadikan amalan soleh itu sebagai kebiasaan. Jadi amalan-amalan soleh itu kita lakukan awalnya mungkin terpaksa, Pak. Awalnya mungkin terpaksa. Tapi karena sudah dipaksa, sudah sering dilakukan, lama-lama nggak dilakukan nggak enak. Weting tresno jalaran saka kulino. Nah, kalau orang Jawa kayak gitu. Nah, kalau Sufyan Ats-Tsauri dulu mengatakan bahwasannya ta'allamnal ilma fa'aba an yakuna illa lillah. Jadi talabnal ilma li ghairillah. Kita itu dulu belajar ilmu karena bukan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fa'aba an yakuna illa lillah. Kemudian ilmu itu enggan untuk datang kepada kita kecuali kita sudah mengikhlaskan niat. Jadi Sufyan Ats-Tsauri dan juga banyak para ulama terdahulu itu ketika awal-awal belajar itu bukan karena Allah awalnya, ya. Jadi mungkin karena hal yang lain, disuruh orang tuanya, bahkan ada salah satu ulama itu disuruh ngaji biar dapat makan. Awalnya kayak gitu. Tapi ya nggak dapat ilmu. Tapi karena terus setelah berlalunya waktu tulis zaman, panjang waktu yang dialami untuk menuntut ilmu, sehingga ilmu itu nanti sudah dia ikhlas,
Dengan kebiasaan tadi itu, maka ilmu akan datang kepadanya. Jadi dia istiqomah terus di dalam amalan-amalan yang baik. Terus istiqomah, walaupun mungkin nggak bisa ikhlas. Ya kan, potongan-potongan kita kan. Mau ikhlas sulit kadang kayak gitu. Memang kayak gimana? Paksa dulu. Sholat terus, puasa terus, gitu kan. Nah, sholat terus paksakan, lama-lama nanti ada suatu titik kita mendapatkan kenikmatan di situ. Jadi termasuk halawatul iman itu ketika kita mendapatkan kebahagiaan kita beramal amal soleh, itu termasuk manisnya iman. Jadi ketika melakukan amalan soleh itu kok enak, kok tenang. Terus ketika kita nggak melakukannya itu nggak enak. Nah, terus dibiasakan, nanti lama-lama ikhlas itu akan datang. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, tips yang ketiga itu bisa dilakukan dengan rabtud dunya bil akhirah, mengikat hal-hal yang sifatnya dunia itu dengan akhirat. Jadi kan tadi udah kita sebutkan tujuannya itu akhirat. Jadi amalan-amalan yang nampaknya dunia kita ikat dengan hal akhirat. Contoh, seorang laki-laki, Pak, kita wajib kerja untuk menafkahi keluarga kan? Iya kan? Ngasih nafkah kepada keluarga itu merupakan salah satu bentuk amal soleh. Kewajiban kan? Menjalankan kewajiban itu kan harus. Tapi kalau kita menjalankannya ketika kerja, diniatkan untuk saya berniat ibadah kan, mau untuk bisa memberi nafkah, maka dia kerja itu akan mendapatkan pahala tentunya. Nah kayak gitu. Dan juga contoh yang lain, ketika dia istilahnya mengajar, bahkan ilmu-ilmu yang mungkin tidak ada kaitannya dengan ilmu agama, ilmu dunia misalkan, bidang sains, teknologi. Dia mengajarkan ilmu-ilmu itu. Tapi niatnya apa? Ta'limil ummah. Untuk mengajarkan umat ini supaya lebih baik lagi. Jadi agar kehidupan mereka itu lebih baik lagi, umat Islam ini nggak tertinggal. Dengan niat seperti itu dia pasti akan mendapatkan pahala. Gitu loh. Ya. Bahkan kalau kita mainkan secara niat seperti itu, harusnya seseorang itu 24 jam itu bisa mendapatkan pahala. Contoh misalkan, hari ini piket saya bersihkan masjid. Maka dia piket, saya niatkan ketika membersihkan masjid agar orang sholat tenang. Apalagi ada kotoran dibersihkan. Biar apa? Biar tempatnya suci dan bisa dibuat untuk sholat. Maka ketika orang sholatnya tenang, kita akan mendapatkan pahala. Jadi tujuan kita itu untuk seperti itu. Dia tidur siang misalkan qailulah sebelum zuhur. Tidur niatnya apa? Nanti sholatnya biar fresh. Nah, maka selama tidur itu dia dihitung pahala karena menunggu sholat. Gitu loh. Tidur malam, bismillah saya tidur, besok saya biar bisa kerja dengan baik, bisa ngasih nafkah. Maka tidurnya akan mendapatkan pahala. Jadi hal-hal yang mubah gara-gara niat itu bisa berubah menjadi amalan soleh. Kalau hal yang haram enggak. Hal yang haram, saya niatnya baik ini. Halnya haram, enggak. Walaupun niatnya kayak gimana, hal haram ya haram gitu loh. Ya, jangan dibawakan ke hal yang haram. Ini hal-hal yang bersifat mubah ya. Jadi diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ba'dul athari 'anil ikhlas. Kita akan masuk pada sebagian athar daripada ikhlas. Athar itu adalah perkataan dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataannya sahabat, perkataannya tabiin, perkataannya para ulama, itu bisa dikatakan athar secara umum, ya. Taib. Qala Yaqubu al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas adalah orang yang menutupi kebaikannya sebagaimana dia menutupi keburukannya. Jadi kebaikannya ditutupi. Maksudnya ditutupi bukan nggak dilakukan, tapi jangan sampai dilihat oleh orang. Sebagaimana aibnya nggak pengen disebar, ya kan? Sebagaimana aibnya tidak pengen disebar, maka dia tutupi amalan-amalan baiknya, gitu. Qala As-Susi, al-ikhlasu faqad ru'yatal ikhlas. Jadi ikhlas itu ya
hanya ru'yatal ikhlas, melihat hanya ikhlas saja. Fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasihi ila al-ikhlas. Ikhlas. Jadi ketika orang yang ikhlas itu ya sudah ikhlas saja. Jadi kalau dia masih menganggap bahwasannya perbuatannya itu sudah pasti ikhlas, maka keikhlasannya butuh pada keikhlasan. Agak bulat ini kan. Wa ma dzukira isyaratun ila tasfiyatil amali minal ujubil fi'li. Jadi kata beliau mensyarahnya, jadi perkataan itu maksudnya adalah isyarat untuk memurnikan amal dari ujub. Ya, ujub berbangga diri. Jadi jangan sampai kita itu sudah alhamdulillah aku tuh udah pasti ikhlas lah. Jangan kayak gitulah. Gitu loh ya. Jangan kayak gitu, karena kalau masih kayak gitu berarti yang dikatakan ikhlasnya itu masih harus belajar ikhlas lagi. Gitu ya. Gitu. Itu maksudnya. Fa innal tifata ilal ikhlasi wan nadhru ilaihi ujbun. Karena melirik saja dan melihat pada amalan kita dan menganggap amalannya udah pasti ikhlas ini. Nah, itu adalah ujub kata dia. Wa huwa min jumlatil afat, dan hal itu adalah termasuk penyakit ya. Wal khalisu man safa an jami'il afat, dan orang yang ikhlas adalah orang yang murni atau sepi dari hal-hal yang bersifat afat, bersifat penyakit-penyakit tadi itu. Jadi dihilangkan. Jadi jangan terlalu yakin dulu kalau ini saya ini udah orang yang paling ikhlas gitu kan. Qala Ayyubu, takhlisun niyati 'alal ummali ashaddu 'alaihim min jami'il a'mali. Mengikhlaskan niat kepada bagi orang-orang yang beramal itu lebih berat bagi mereka dari semua amal. Jadi mengikhlaskan niat, menata hati kita itu, Pak. Nah, daripada amalan yang kita lakukan itu lebih sulit untuk menatanya. Ya, untuk menatanya. Tapi niat di sini bukan berarti harus nawaitu gitu ya. Sedikit-sedikit nawaitu minum dulu. Enggak. Dan niatnya yang dimaksud di sini adalah dalam hatinya. Jadi ketika niatnya itu bukan cuma diucapkan di mulut, tapi hatinya itu siap enggak? Bener sholat enggak hatinya ketika ada sholat? Karena kadang ketika kita sholat seret, nah itu was-was syaitan itu muncul kan? Dulu pernah di Yaman itu, Pak, orang itu mengingatkan imam dan yang lainnya, kita itu sholatnya kurang 1 rakaat, sholat duhur kurang 1 rakaat. Ini diceritakan oleh guru-guru kami ya. Jadi kurang 1 rakaat. Terus iya, karena saya itu punya, jadi ngitungnya dia kurang 1 rakaat, saya itu punya 4 toko. Nah, rakaat pertama tadi saya mikirkan toko saya yang di sana, rakaat kedua yang di sana, rakaat ketiga di sana. Nah ini udah salam, ini kurang 1 rakaat. Ini orang Badui ini kan. Kayak gitu. Jadi cara ngitungnya dengan jumlah tokonya. Aduh, ini kan susah. Ini kalau tokonya 16 kayak mana? Baru 4. Ya kan? Astagfirullah. Terus saya juga mikirin, ini kalau salatnya subuh yang dihitung toko yang mana? Cuma 2 rakaat gitu kan? Aduh. Jadi, kayak gitu. Terkadang ketika kita beramal kan muncul hal-hal yang lain, bisikan-bisikan yang melalaikan kita dari amal. Yang melalaikan kita dari amal. Nah, itu harus selalu kita lawan. Harus selalu kita perangi hal-hal seperti itu. Qala ba'duhum ikhlasu sa'atin najatul abadi. Jadi ikhlas sebentar saja maka itu adalah kemenangan selamanya. Walakinnal ikhlasu azizun, tetapi ikhlas itu adalah hal yang berat, yang sulit gitu. Ikhlasnya sebentar aja, sholat kan nggak lama ya kan, 2 rakaat cuma berapa menit, 4 rakaat berapa menit, itu kan nggak lama. Jadi kalau kita bisa di menit-menit sholat itu kita bisa ikhlas, maka kita akan selamat ya. Tapi memang ikhlas itu berat kata para ulama. Waqila li Suhailin, dan dikatakan kepada Suhail, ayyu syai'in asyaddu 'alan nafsi. Hal apakah yang paling berat bagi nafsu? Qala al-ikhlasu. Dia menjawab adalah ikhlas. Idz laisa laha fihi nasibun. Karena tidak ada ketentuan gitu loh, pedoman pastinya, nggak kelihatan ikhlas itu. Sulit bagiannya ikhlas itu. Wa qala al-Fudail,
Dikatakan, dan Fudail berkata, tarkul amali min ajlin nasi riyaun, meninggalkan sebuah amalan demi manusia itu adalah riya, pamer, pengen dilihat. Al amalu min ajlin nasi syirkun, dan mengerjakan sesuatu demi manusia, hal itu adalah syirik. Wal ikhlasu an yu'afikallahu minhuma, Allah mengampunimu, menyelamatkanmu dari keduanya. Ya, jadi kalau kita meninggalkan sebuah amal, nggak mau sholat di masjid karena takut nanti orang-orang dikira saya katanya alim lah, inilah itulah, itu malah bisa dikatakan riya gitu loh. Terus kalau kita beramal demi manusia itu syirik gitu kan. Nah, termasuk riya juga, syirkul asghar juga gitu. Jadi yang gimana? Ya kita beramal untuk Allah. Jangan hanya karena dilihat manusia, karena dilihat ini dan itu dan sebagainya. Itu memang harus kita benar-benar lah kita saling mengingatkan, menghadiri majelis-majelis ilmu itu pastikan yang disampaikan adalah yang baik-baik, walaupun kadang mungkin yang menyampaikan masih punya salah, gitu kan. Ya kita belajar pada orang, tentunya kita ambil yang baiknya. Kalau ada keburukan pada orang kita tinggalkan tentunya, gitu loh. Kalau nyari perfect 100%, bahkan Nabi Musa aja pernah salah, kan kayak gitu. Nabi Musa pernah salah waktu lupa. Nabi Musa itu ketika pulang ke kaumnya, ketika dia dipanggil oleh Allah ke bukit, kemudian balik, kan kaumnya tinggal sebentar langsung nyembah patung anak sapi, ya kan? Itu kan marah Nabi Musa, ditarik jenggotnya Harun. Nabi Harun ditarik jenggotnya, marah-marah, bahkan mushaf dilempar, dibanting. Nah coba, mushaf dibanting, tapi dia nggak sadar dalam hal itu. Dan itu kesalahan. Kalau kita melihat kayak gitu, berarti kita nggak akan belajar dong Nabi Musa. Nggak mau saya belajar Nabi Musa, pernah banting mushaf. Terus nggak mau saya belajar sama Nabi Yunus, karena dia pernah meninggalkan kaumnya, maka dia diingatkan Allah sampai ditelan paus. Itu kan istilahnya nabi-nabi itu punya salah, tapi langsung ditegur, langsung istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pada para nabi aja ngelihat masih ada salah terus kita nggak mau belajar, jadi apapun yang disampaikan orang kita nggak akan mau nerima karena udah nggak mau belajar. Kita menganggap sudah buruk dan lain sebagainya. Fahimtum? Sudah waktu isya ya. Oke. Nakhtatim bihadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.